Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini bergabung dengan kami dalam program Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, tentunya kita sudah mengetahui terkait dengan apa itu penyakit tuberkulosis. Beberapa pekan kemarin sudah kita bahas bersama tim TB apa itu tuberkulosis, bagaimana penularannya. Nah, penularan dari tuberkulosis ini sangat mudah karena memang bisa diterbangkan oleh udara, apalagi ketika pasien dengan tuberkulosis ini membuang atau meludah di sembarang tempat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami bersama dengan narasumber kami menghadirkan narasumber kami dari keperawatan Baitul Syifa, di mana di ruang tersebut adalah ruang untuk perawatan pasien, diantaranya adalah TBC. Baik, kita menghadirkan Mbak Syifa Uljana. Assalamualaikum Mbak Syifa Uljana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Syifa telah menyediakan waktunya di pagi hari ini untuk bersama kami dalam program DIPA, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sebelumnya akan kami sapa dulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Tidak lupa kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita Mbak Syifa, panggilannya ya, dan berada di ruang Syifa. Nah, ini kita akan bahas bersama bagaimana pencegahan penularan dari penyakit TBC, di mana memang penyakit tuberkulosis atau TBC ini sangat mudah sekali menularnya lewat udara seperti itu. Nah, Mbak Syifa, ketika kita itu berinteraksi dengan pasien TBC ini bukan ketika kita ya, ini Mbak Syifa sendiri ya, apalagi dalam kondisi hamil ya, berinteraksi dengan pasien TBC, apa yang mungkin kemungkinan yang akan terjadi Mbak Syifa? Terima kasih Mbak Ova. Untuk kemungkinan yang pertama, pada saat daya tahan tubuh dalam kondisi baik, maka bakteri yang masuk ke dalam tubuh akan dicegah dan diatasi oleh sistem kekebalan imun yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita semua tidak akan menjadi sakit dan terinfeksi penyakit TBC ini. Kemungkinan yang kedua, pada saat daya tahan tubuh kita dalam kondisi tengah-tengah antara baik dan setengah sakit, maka akan kemungkinan kita bisa terinfeksi oleh bakteri ini, yang dimana pada fase ini disebut infeksi laten TBC. Apa itu infeksi laten TBC? Merupakan kondisi di mana kondisi bakteri yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami posisi tidur. Mereka tidak akan berkembang biak menjadi penyakit karena masih ada pembatas atau pagar dari sistem kekebalan imun dari tubuh kita itu sendiri. Untuk kemungkinan yang ketiga ya Mbak Ova, pada saat tubuh kita dalam kondisi sakit atau tidak fit, maka bakteri TBC akan dapat berkembang biak dengan cepat dan kita akan terinfeksi TBC tersebut. Nah, ini berarti kan memang ketika memang kita berinteraksi dengan pasien TBC, apalagi di situ tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap begitu ya, kita memang perlu waspada begitu ya Mbak Syifa ya. Nah, terkait dengan beberapa tadi hal yang akan terjadi ketika kita berinteraksi dengan pasien TBC, maka memang di sini itu alangkah baiknya kita itu senantiasa menjaga gitu ya, menjaga kebugaran dan kesehatan diri kita agar memang senantiasa fit dan kita akan bisa terhindar dari pasien TBC atau penularan dari TBC ini walaupun kita berinteraksi dengan pasien TBC. Nah, ini Mbak Syifa terkait dengan obat TBC ya, obat TBC itu yang memang sudah diberikan pemerintah secara gratis itu pada pasien siapa saja yang memang diberikan obat pencegahan TBC ini? Apakah ketika seorang itu berinteraksi dengan pasien TBC itu langsung lalu diberikan, ataukah ini ada kategori khusus Mbak Syifa? Yang perlu diberikan obat pencegahan TBC itu untuk yang pertama adalah orang yang sakit TBC sendiri. Tujuannya agar bakteri ini tidak semakin berkembang biak di dalam tubuh si penderita. Baik. Kemudian anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun itu perlu diberikan obat anti TB ini karena
jika dia berada di dalam rumah atau lingkungan kontak erat dengan si penderita, maka dia akan tertular. Walaupun dia belum tentu terkena penyakit TB ya? Iya, oh, baik. Karena kan ini untuk mencegahnya. Kemudian untuk orang yang tidak sakit TB, tapi kontak erat itu tadi yang seperti anak-anak misalnya. Kemudian untuk orang pengidap HIV atau AIDS, itu kan AIDS merupakan virus yang menyerang sistem imun. Nah, sehingga saat penderita AIDS tersebut dalam kondisi yang lemah, maka akan beresiko tertular penyakit TBC tersebut. Gitu. Ya. Baik. Nah, terkait dengan hal ini ya, tadi ya beberapa orang yang memang mesti diberikan obat TBC gitu ya. Nah, orang-orang yang memang beresiko untuk terkena penyakit TBC ini siapa aja ya, Mbak Siva ya? Untuk orang yang beresiko ada seperti pasien yang memiliki itu penyakit kanker, kemudian pasien perawatan dialisis, pasien transplantasi organ, kemudian pasien yang mengidap penyakit diabetes mellitus. Itu sangat beresiko juga. Nah, baik. Nah, terkait dengan itu ya tadi ya, terkait dengan terapi pencegahan TBC atau disebut terapi ini ya, TPT gitu ya. TPT ini apakah memang wajib dan penting diberikan, Mbak Siva? Tentunya sangat penting. Karena tujuannya untuk mengurangi bakteri sumber penularan itu sendiri dan mencegah penularan ke tahap selanjutnya. Oh baik. Nah, apakah terkait dengan TPT ini ya, terapi pencegahan TBC ini, apakah ada memang aturan khusus ataukah itu memang obat yang memang bisa kita dapatkan di mana aja? Itu biasanya kita dari Vaskes, ya, dari puskesmas atau dari rumah sakit itu sendiri. Baik. Nah, ya, untuk cara minumnya tentunya sudah melalui ini ya, konsultasi dokter dan memang sudah diatur dosisnya, tentunya begitu ya. Sudah, iya. Baik. Nah, terkait dengan ini ya, hal yang ini ya, tadi ya, terkait dengan pengaturan TPT tersebut adalah terapi pencegahan TBC tersebut. Nah, ini apa saja gitu ya upaya yang bisa dilakukan untuk pengendalian dari TBC ini, Mbak Siva? Upaya pengendalian TBC-nya itu maksudnya cara minum obatnya? Iya, berarti ini ya mau dijelaskan dahulu ya terkait dengan cara minum obat TPT tersebut ya. Baik. Untuk cara minum obatnya itu harus teratur dan dalam waktu yang sama. Misalnya pasien tersebut biasa minum obatnya pagi, siang, sore, atau malam. Untuk jamnya harus sama semua. Misalnya hari ini jam 22 atau jam 10 malam. Hari berikutnya harus jam 22 malam juga, berikutnya juga jam 22 malam juga. Terus solusinya bagaimana ketika ternyata di jam yang sama itu ternyata pasien itu terlupa? Apakah memang ya udah nggak usah minum aja ataukah mungkin ya sudah diminum seingatnya? Diminum seingatnya tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Baik. Karena kan harus teratur dan jangan sampai itu telat. Baik. Terlambat. Baik. Nah tadi ya pemirsa kita sudah ini ya menyimak pemaparan dari Mbak Siva terkait dengan apa itu TPT, bagaimana cara minum TPT tersebut dan ternyata memang harus ada keteraturan gitu ya dalam meminum obat dan memang terapi pencegahan TBC ini itu ada masanya ya Mbak Siva ya, berapa bulan itu Mbak Siva? Untuk pengobatan TBC itu kurang lebihnya 6 bulan. Oh iya, untuk pengobatan itu kurang lebihnya 6 bulan. Nah terkait dengan ini Mbak Siva, tanda dan gejala TBC pada orang dewasa itu kan sudah jelas ya, terkait mungkin batuk yang memang lama lebih dari 2 pekan dan itu sulit untuk sembuhnya, terus ada peningkatan suhu badan gitu ya. Nah terkait dengan tanda dan gejala yang ketika TBC itu menyerang pada anak-anak, apakah itu sama dengan orang dewasa ataukah itu berbeda? Ada sedikit perbedaan, namun yang lainnya itu hampir sama. Baik. Perbedaannya itu terdapat pada tahap perkembangan TBC pada anak ini, pada anak-anak. Tahap penyakit TBC ini terjadi dalam waktu beberapa minggu atau bulan sesudah
terpapar. Kalau misalnya untuk dewasa, penyakit TBC ini bisa terjadi bertahun-tahun kemudian setelah orang tersebut terpapar. Oh baik, walaupun ini ya, berarti walaupun tadi kan yang pertama disebutkan ya dalam kondisi yang fit sebetulnya kan insya Allah tidak tertular ya seperti itu ya. Nah jadi ketika orang dewasa itu maksudnya itu terkenanya itu tidak pas saat berinteraksi ya, tapi bisa terjadi ketika selang beberapa waktu terpapar. Seperti itu ya. Jadi memang di sini kita perlu waspada gitu ya, perlu waspada, dan memang ini ya salah satunya itu adalah meningkatkan imunitas diri kita agar memang ketika imun kita meningkat, maka insya Allah kesehatan itu juga akan kita dapatkan gitu. Nah terus selanjutnya ini Mbak Siva terkait dengan upaya yang bisa kita lakukan terkait dengan pengendalian TBC ini apa saja Mbak Siva? Untuk pengendalian TBC ini membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, kemudian membudayakan perilaku etika batuk yang benar. Mungkin kita ini ya tadi kan sudah kita singgung bersama ya bagaimana etika batuk yang benar. Mungkin Mbak Siva juga bisa menyampaikan ini Mbak Siva. Untuk etika batuk yang benar, misalnya jangan pakai tangan kosong, pakainya tisu ditaruh di tangan, kemudian gitu. Kemudian cara yang kedua yaitu pakai siku bagian dalam ya. Jadinya liur atau droplet yang keluar tidak menyebar dan menulari orang-orang sekitarnya. Baik ya pemirsa, kita perhatikan bersama ya. Tadi pengendalian upaya yang bisa dilakukan itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, dan ini etika batuk yang benar, di mana ketika pemirsa ternyata tidak ada tisu atau tidak memakai masker, maka yang bisa dilakukan itu adalah menutupi bagian siku bagian dalam seperti itu ya, tidak memakai telapak tangan di mana itu masih ada sela-sela gitu ya, sela-sela yang itu bisa dropletnya itu bisa mengenai di sekitar kita. Dan lagi pula tangan kita itu terbiasa jahil ya, maksudnya tuh kadang ucek-ucek atau kadang nggak sengaja itu menyentuh apa. Nah ketika kita belum cuci tangan, maka itu akan juga terinfeksi infeksi itu akan tak bertahan gitu. Nah lalu apa Mbak Siva yang bisa dilakukan upaya pengendalian ini? Seperti kalau misalnya di rumah itu kita harus memelihara dan memperbaiki lingkungan rumah kita sesuai dengan standar rumah sehat. Itu seperti harus ada ventilasinya. Karena udara yang lembab itu dapat menjadi tempat berkembang biaknya suatu penyakit, suatu bakteri. Kemudian untuk pencahayaan, kita harus di rumah kita harus ada jendelanya, dan itu setiap pagi harus dibuka biar cahayanya bisa masuk ke dalam rumah. Ini yang menjadi permasalahan ketika hidup di perumahan atau di kota ya. Sebetulnya tidak semua perumahan seperti ini tidak ya, tapi ada sebagian yang perumahan itu memang ini ya dengan ukuran yang kecil, terus temboknya itu sudah bersebelahan dengan tembok tetangga, sehingga memang jendela itu paling bisanya itu depan ya. Nah depan itu ya memang solusinya ya harus senantiasa dibuka begitu ya Mbak Siva ya. Lalu apa Mbak Siva upaya pengendalian yang bisa dilakukan lagi? Seperti itu menerima vaksin BCG untuk bayi usia 0 sampai 2 bulan. Nah ini memang sudah merupakan program dari pemerintah dan wajib ya ketika seorang bayi lahir, baik itu lahirnya itu di bidan ataupun di klinik ya, ataupun di rumah sakit, itu pasti akan dijadwalkan untuk menerima vaksin BCG. Dan memang pengendalian atau monitoring terkait dengan vaksin yang dilakukan oleh balita kita itu memang ada dalam buku KIA begitu ya, buku pink itu, dimana memang kapan dilakukan imunisasi gitu ya, BCG, ini HB1 ataupun vaksin-vaksin yang lain begitu. Lalu apalagi upaya pengendalian yang bisa dilakukan Mbak Siva? Kita harus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk yang tadi, peningkatan daya tahan tubuh seperti makanan yang bergizi, olahraga, itu sangat penting untuk mencegah terjadinya penyakit. Baik, jadi upaya pengendalian tadi kalau saya simak itu kan berlaku, maksudnya lebih pada bagaimana ketahanan diri itu bisa dijaga gitu. Nah,
terkait dengan kondisi penderita TBC yang memang hidupnya itu kan tidak lepas dari masyarakat ya, ataupun lingkungan sekitar. Nah, apa yang bisa dilakukan, apa peran masyarakat di sekitar ini terkait dengan kasus TBC ini, Mbak Syifa? Untuk peran masyarakat, masyarakat dapat berperan dengan cara mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, Baik. kemudian mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat. Baik. Karena kan biasanya kalau ada pasien TBC dikucilkan, Iya. kemudian dijauhi gitu. Iya. Kemudian membentuk dan mengembangkan warga peduli tuberkulosis. Untuk yang terakhir, memastikan warga yang terduga TBC tersebut memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapat penanganan dan juga obat. Baik, pemirsa ya, kita yang hidup di antara masyarakat gitu ya. Alhamdulillah saat ini kita memang tidak terkena, dan kalau bisa jangan sampai terkena. Kita jaga kesehatan kita, tapi ketika kita ada tetangga atau saudara yang memang diuji Allah dengan penyakit TBC ini atau tuberkulosis ini, maka gitu ya upaya atau peran serta yang kita bisa lakukan dalam kehidupan bermasyarakat tadi yang bisa disampaikan, yang disampaikan oleh Mbak Syifa itu adalah bagaimana gitu kita mempromosikan gitu ya pola hidup bersih dan sehat yang di masyarakat. Ini terutama ini ya Mbak, pada pertemuan-pertemuan RT, Dawis itu biasanya itu dilakukannya di situ. Maka ibu-ibu ya jangan lupa, atau bapak-bapak itu jangan lupa untuk hadir di pertemuan RT atau pertemuan Dawis begitu. Terus selanjutnya itu adalah jangan diskriminasi. Nah, di sini sangat disayangkan sekali ketika ada pasien TBC di sekitar kita ternyata dapat diskriminasi dari masyarakat. Dia sudah teruji dengan sakitnya, batuknya, lalu ketika masyarakat itu mendiskriminasi, itu akan ada terjadi permasalahan sosial tersendiri gitu ya, yang membuat pasien tersebut mungkin ada kemungkinan depresi dan lain sebagainya. Terus ini ya, memastikan juga warga yang memang terduga TBC ini untuk berkenan memeriksakan diri. Nah, seperti itu ya yang bisa dilakukan peran serta di masyarakat. Nah, ini Mbak Syifa, lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah ketika kita ingin upaya pencegahan penularan itu tidak terjadi, misalkan di lingkungan kerja kita ataupun di sekolah atau peserta didik gitu, ataupun mungkin di area-area mungkin lokasi yang memang kita saat itu beraktivitas atau berinteraksi yang ternyata memang itu ada gitu ya, mungkin ada pasien atau penderita yang memang terkena tuberkulosis. Berarti kalau di lingkungan kerja, pemberian informasi tentang TBC ini harus dilakukan secara periodik terhadap tenaga kerja tersebut. Baik. Kemudian kita bersama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah serta perusahaan swasta membentuk kelompok kerja penanggulangan TBC tersebut untuk melindungi tenaga kerja dari TBC di lingkungan kerja. Kemudian membuat kebijakan, pengawasan, serta evaluasi di bidang ketenaga kerjaan dalam pencegahan TBC di tempat kerja sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih ya. Nah, ini juga sangat penting sekali ya ketika di lingkungan kerja itu kita mungkin sudah berusaha, tapi mungkin oleh ini ya perusahaannya itu tidak ada aturan yang jelas terkait dengan hal ini, itu juga itu tidak begitu akan menguatkan gitu ya. Nah, terus lalu apa yang bisa dilakukan ketika gitu ya di lingkungan satuan pendidikan? Untuk di pendidikan harus ada pemberian informasi kepada peserta didik tentang TBC itu apa dan perilaku hidup sehat dan bersih itu secara periodik. Kemudian bersama dengan satuan pendidikan membentuk kelompok guru dan kader dari siswa tersebut peduli TBC di masing-masing itu sekolah. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Kita sudah bersama ya di pagi hari ini 30 menit ya terkait dengan bagaimana pencegahan penularan penyakit TBC gitu. Nah, tapi pemirsa di sini tidak perlu takut ya, karena memang di sini sebetulnya upaya untuk pencegahan itu bisa sangat mungkin kita lakukan gitu ya, mungkin kita lakukan gitu. Nah,
Jadi dari tadi yang sudah disampaikan pemaparan oleh Mbak Syifa terkait dengan pencegahan penularan TBC itu sudah banyak sekali ya rangkaiannya, itu bagaimana peran serta masyarakat, bagaimana di lingkungan kerja, bagaimana di lingkungan didik, yang itu insya Allah bisa kita lakukan juga gitu ya di seharian kita gitu. Nah baik Mbak Syifa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, mungkin Mbak Syifa bisa menyampaikan closing statement atau kesimpulan yang bisa kita garis bawakan kepada pemirsa di Hospital TV ataupun di channel YouTube RSI Sultan Agung ini terkait dengan bagaimana upaya pencegahan penularan TBC ini, Mbak Syifa. Baik, upaya pencegahan penularan TBC ini dapat kita lakukan dengan gaya hidup dan pola hidup kita. Baik. Yaitu dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, peningkatan status gizi kita, kemudian untuk di rumah kita harus ada jendela dan juga ventilasi yang cukup ya untuk pencahayaan dan juga untuk udara, karena rumah yang lembab akan mengakibatkan berkembang biaknya bakteri akan semakin cepat. Kemudian jika keluarga kita atau tetangga kita ada yang bukan dicurigai ya, ada tanda dan gejala seperti penyakit TBC atau batuk darah, ada batuknya itu lebih dari 3 minggu dan gejala lainnya yang mengarah ke TBC, harus kita laporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, demikian program dialog pagi kita di pagi hari ini terkait dengan pencegahan penularan TBC. Baik, kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan ini dalam dialog pagi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.